kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang kamu sudah ada di Amerika, di TV. Jangan pikirkan lagi di Indonesia. Apa saja harta kekayaan sekalipun, jangan membuat kamu khawatir sedikit pun. Perlindungan Tuhan akan datang. Bahkan pada waktu yang tepat, pada waktu yang akan datang, gak lama lagi, Muslim akan berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau datang pertolongan Tuhan itu, kamu akan melihat berbondong-bondong mereka meninggalkan agamanya itu dan bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah kita, Yesus Kristus. Mazmur 46 ayat 10-12, yang dialah yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yesaya 43 ayat 2-4. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Apa yang saya rasakan perlindungan Tuhan dalam perjalanan hidup saya dan juga Anda yang percaya teguh kepada Tuhan. Kamu tidak akan luput dari berkat-berkat dan kelimpahan-kelimpahan itu. Dan berkat Tuhan, ingat, tidak akan terganti. Siapapun yang mau menghina kamu, siapapun yang mau memfitnah kamu, gak usah dilawan. Gak usah membuat hal yang sama untuk mengkepret orang itu. Bahkan orang Kristen, orang yang berlindung kepada Tuhan, kebal, senjata, granat, apapun, saudara, nggak akan mengenai kita, nggak akan mengenai engkau, bahkan keturunanmu. Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Sadaqallahul azim. Mereka akan ribut gara-gara seperti itu. Katanya saya menghujat dan menghina kitab sucinya. Orang saya bilang sadaqallahul azim. Kan itu untuk Quran, bukan Quran. Firman Tuhan dalam Alkitab lah yang harus dikatakan sadaqallahul azim. Segala puji akan kebenaran firman Allah Alkitab. Mazmur 18 ayat 30 sampai 33, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bahkan saya terbang ke sebuah benua yang lain. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Enggak ada yang susah. Serahkan dia dalam segala keadaanmu. Andalkan dia, dia ada di depanmu, dan semua akan membela engkau.
Edis, jangan takut, jangan takut. Apalagi cuman omongan si Iskariot. Iskariot akan gagal rancangan Tuhan yang akan terjadi. Mazmur 121 ayat 4-7, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 23 ayat 1-6, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya heran dengan Rudy Iskariot yang dengan gampang menjual nama Tuhan, dan sudah terbongkar bagaimana kebiadaban orang itu. Sama dengan apa yang dilakukan Iskariot terhadap Yesus Kristus dengan menjual Yesus dan ngasih tahu tempat di mana Yesus berada. Itulah yang dilakukan oleh Iskariot. Saudara-saudara, ini memang jahat sekali si Iskariot ini dengan menjual nama Tuhan, menjual teman-temannya, menjual orang-orang yang harus mesti dilindungi. Tetapi memang sekali lagi saudara-saudara, si Iskariot ini minta ampun kejahatan yang telah dia lakukan. Ada tuduhan, Nah, Quran itu menjiplak Bible. Pernah dengar Pak? Bu, pernah dengar begitu? Pernah? Itu bahkan ada yang bilang 80% menjiplak Bible. Ada yang bilang 75% menjiplak Bible. Saya jawabnya gimana Bu? kamu Rudy Yohanes tidak pernah melawan si Donditan. Nggak pernah. Kamu hanya mau berdebat untuk bikin imbang antara Muslim dengan Kristen. Kamu tidak menunjukkan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak berani membawa jiwa dari Islam masuk Kristen. Lu takut untuk dikatakan kamu bukan sang debaters. Bayangkan, itu manusia ini halusinasinya tinggi sekali. Masa gereja yang dibangun GBI Kairos itu dikasih nama dan nama Yohanes, ya nama Yohanes Rudy tidak boleh dihapus dari gereja itu. Tetapi akhirnya nggak lama kemudian, nggak sampai setahun, gereja GBI Kairos gedungnya diambil oleh Rudy Yohanes. Jangankan tampil untuk ngelawan penghujat-penghujat Kristen, apa yang dia lakukan itu malah mendukung, malah pergi di satu komal dengan mereka, satu ruangan dengan para penghina-penghina Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus saya katakan? Tetapi kamu Edis dan para apologet muda, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu, dan karena noda orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui engkau. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi kalau si Rudy Yohanes, saudara-saudara, bersikap seperti itu, dan apa yang ia lakukan ini sangat memalukan kekristenan,
bahkan melemahkan apologetika yang diperjuangkan oleh anak-anak muda ini seperti Edis TV, Sofiatul, Ki Ahmad, ataupun Elia Mayron. Saya mendukung mereka, saudara-saudara. Walaupun mereka boleh saja suatu saat menghina saya ataupun merendahkan saya atau apalah mereka ngomong tentang pendapat saya sebagai orang Kristen yang baru, wajarlah kalau saya salah. Tetapi saya tetap berusaha untuk tekun di dalam memberitakan nama Yesus Kristus. Nah, Tidak salah, makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudi itu sebagai Rudi Iskariot, bukan tanpa alasan. Ketika saya katakan Rudi itu Rudi Iskariot, terbukti pada akhirnya bahwa kelakuan dia itu 11-12 dengan Rudi Iskariot, dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot menyesal, Yudas Iskariot menyesal, tapi Rudi Iskariot tidak. Bahkan dia dipanggil sebagai Rudi Iskariot, dia ketawa-ketawa. Iya. Dia akan selalu menjual dirinya walaupun tidak laku. Walaupun dia diiming-imingi 2 miliar sama siapa si Mila itu. Saya kenal Mila itu, dekat sini rumah itu. Kenal saya. Tahu saya Mila itu. Dan tidak salah. Makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudi itu sebagai Rudi Iskariot, bukan tanpa alasan. ya, Saudara Rudi, agar bertobat, tinggalkan caramu seperti itu. Orang-orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi jangan takut dengan apapun, karena kamu para apologet muda yang ada di negara-negara yang kalian sudah melarikan diri, nggak usah takut. Sebab itu ambillah Efesus 6 ayat 13 dan seterusnya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi mereka akan melemparkan tuduhan-tuduhan. Kamu akan begini. Kamu meniduri si ini dan si itu. Bahkan katanya kita saling jatuh cinta antara saya dengan Edis TV. Bagaimana ceritanya? Tapi begitulah panah asmara, panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu firman Allah. Dalam
segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku aku akan membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar agar keberanian memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaran aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jangan takut, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat Rudi Iskariot di udara. Mazmur 91 ayat 15 dan 16, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat 8, Mazmur 121, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dalam segala doa permohonkan setiap waktu, jangan takut, jangan putus-putus berdoa. Walaupun kamu punya harta, punya kekayaan, jangan putus-putus berdoa. Walaupun apalagi kamu miskin, apalagi susah. Tetapi jangan gunakan doamu itu untuk menipu dan memberikan makanan anak-anakmu, istrimu dengan cara orang fasik. Roma 8 ayat 28 dan 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Akhirnya, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang memisahkan aku dari cinta Yesus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak usah ditakuti, tidak perlu bahwa Tuhan itu hebat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih, maju terus para apologet, para penginjil di lapangan. Jangan takut. Saya tahu betapa banyaknya kalian menangis kepada saya. Bahkan ada anak rohani juga yang menangis, Abi kalau ada di Indonesia, saya nggak akan susah. Ya benar, saya mengasihi kalian. Tapi hendaklah kau tahu juga keadaan abimu sekarang ini di Amerika. Saya tidak pernah mengeluh dengan keadaan saya. Tetapi saya akan membantu kalian. Ya, terima kasih, nanti saya akan kirim berkat Tuhan yang baru saja saya terima tadi malam. Terima kasih untuk Edis TV, untuk Sofiatul, untuk para penginjil di Indonesia, ataupun nggak usah dibantah lah, biarinkan saja mereka membuat fitnah itu, Ibu Pendeta Abigail, nggak usah dibantah, biarkan saja isu-isu yang berkembang itu, ataupun kepada siapa yang saya jatuh cinta. Haleluya, salam saudara-saudara. Ada debat antara ustadz dengan pendeta yang harus saya berikan arah dan petunjuk agar kedua-duanya mengerti kebenaran hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak bandingkan
dengan ini? Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? Tidak benar. Saya baca, Pak, sama nggak isinya? Saya bilang tidak Bapak benar. buka 1 Yohanes Saya 5. tidak terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Bapak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 5 7. 7. Buka. Berani dong. Ah, makanya ayat Kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini? Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? Tidak. Ntar. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu demikian bunyinya. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang untukmu dan dia menahan tangan orang-orang kafir dari membinasakan kamu, agar kamu mensyukurinya dan agar kamu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Itu ketemu. Jadi nggak usah ngotot, dogitan, nggak usah ngotot tentang firman Tuhan, Alkitab itu. Kalau sekedar hanya menunjukkan ayat ini cetakan tahun sekian dengan cetakan tahun sekian, kok beda? Itu tidak prinsipil dan tidak penting juga kali daripada apa yang saya baca tadi. Maka makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal lagi. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memakan harta rampasan perang itu membuat orang-orang yang berperang untuk terus mengambil harta kekayaan orang-orang fakir miskin, orang-orang suku-suku kecil, negara-negara kecil dirampas hanya karena tergiur. Itu tidak seberapa harga rampasan perang itu daripada nyawa manusia, daripada kehidupan yang toleransi dan damai. Bukan begitu caranya berdebat ataupun membandingkan itu. Bandingkanlah. Misalnya di dalam kitab suci kamu itu yang kamu bilang itu 1 Yohanes 5 ayat 7, habisin mereka, putusin nyawa mereka, di mana kamu jumpai mereka. Kalau di dalam kitab suci terakhir itu surat, kamu bisa membaca di surat kedua ayat 191. Apa maknanya perdebatan yang kamu lakukan itu daripada kehancuran NKRI Donditan? Tidak ada nilainya sama sekali apa yang kamu sampaikan itu, Donditan. Sangat memalukan orang macam kamu itu. Dalam hal ini kamu cerdas. Memang otak mata sipit itu luar biasa. Liciknya itu otak kamu itu. Luar biasa mata sipit, tetapi recehan uang itu kamu tahu semuanya. Recehan itu cering berapa? Kamu tahu bunyinya. Dari bunyinya saja cering kamu tahu. Bunyi kertas duit itu kamu tahu semua. Sekali lagi bukan itu masalahnya. Atau ini yang kamu maksud, dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita, anak-anak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, kawinilah wanita 2, 3, atau 4. Itu yang harus kamu pikirkan, yang harus kamu landaskan membangun ke depan ini. Jangan lagi ada yang poligami. Poligambreng itu sudah zaman abad ke-7, apapun alasanmu, karena peperangan sehingga banyak janda. Iya kan, Indonesia kan nggak perang. Biar itu di Iran di sana, di Israel sana, di Hamas di Hama di sana, Gaza ya di Gaza, di Mesir ya di Mesir. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan di mana kita berada. Sementara Alkitab mengajarkan, jadilah berkat di mana aku buang kamu. Pengajaran kamu tidak membawa berkat. Ya, 2, 3, 4. Surat mana, ayat mana? Itu bukan 1 Yohanes 5 ayat 7. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengerti bahwa itu menjiplak Alkitab. Wa in kunta fi sakim, sudah saya sebutin Arabnya.
Salah lagi, nanti bukan 1 Yohanes 5 ayat 7. Lama-lama saya hafal ini ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sana dikatakan, hati-hati ya Dogi, maka jika engkau Muhammad dalam keraguan-raguan tentang apa yang diturunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu, Donditan? Tanyakan kepada pendeta yang di hadapan kamu tadi. Tanyakan kepada dia. Bahwa apa saja itu sudah benar. Lu gak usah nanya di dalam Quranmu. Gak usah dibicarakan itu. Kalau kamu hanya ngomong itu saja. Tahun sekian terbitan, tahun ini LAI begini, kitab suci orang Ortodok begini, kitab suci orang Protestan begini, Katolik berbeda, jumlahnya ayatnya berbeda. Apakah kitab suci kamu itu membawa kedamaian di dunia ini atau tidak? Kenapa itu ribut Iran, Israel itu? Tanyakan kepada Gaza dan Yerusalem. Tanyakan kepada orang-orang yang tinggal di sana. Bagaimana perbedaan kehidupan mereka? Apa dasar kitab suci yang mereka pakai? Begitu. Kalau ngomong pintar kayak kamu itu, orang Mesir itu separuh penduduknya doktor, S3 semuanya. Tetapi tidak membawa kemajuan bagi negaranya. Mereka tetap hidup dalam kekumuhan. Kota Kairo itu kota kotor. Nggak ada kebersihan sama sekali di sana. Tapi coba kamu masuk Yerusalem yang dikuasai oleh Israel dengan Yerusalem yang di sekitar masjidnya itu. Ada masjidnya. Palestina yang dikuasai oleh Arab dengan sebelahnya tembok itu hanya lompat kaki saja untuk sampai kepada Israel. Itu betapa bersihnya, betapa asrinya, dan betapa hijaunya itu padang gurun yang dibangun oleh Israel. Nggak usah ngomong tentang perbandingan begitu. Perbandingan yang global, besar, penting, membawa kemajuan bagi umat manusia. Itu sebenarnya. Karena apa? Sungguh telah datang kepadamu kebenaran. Apa? Alkitab, bukan Quran. Walaupun ayat yang saya katakan ini adalah ayat Al-Quran. Surat ke-16 ayat 93. Dan jika Allah menghendaki, dia menjadikan satu umat saja. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini Allahmu itu, Tuhanmu itu menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Barang siapa yang diberi petunjuk, tidak ada yang menyesatkan. Allah macam apa kayak begitu, Dogi? Allah macam apa yang model begitu? Dan ayat ini wajib dibacakan oleh khotib sholat Jumat. Kalau nggak membaca ayat itu, maka batal sholat Jumat itu. Seperti batalnya Jumatan ketika ya Walone ngek di atas mimbar. Itu yang dibahas Don Gitang. Itu yang dibahas dan bicarakan untuk memberikan pencerahan bagi umat manusia. Bukan ribut ini. Benar nggak ini ayat dalam Alkitab ini? Sangat-sangat tidak berguna. Ini yang dikatakan oleh Guru Gembul. Guru Gembul itu murid saya. Cuman Guru Gembul nggak ngaku aja. Ngaku dong Guru Gembul bahwa gurumu adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ah, kamu songong juga Guru Gembul. Allah di dalam kitab suci kamu itu menghalalkan untuk merampok dan merampas. Surat ke-9,
surat ke-59 ayat 6 dan 7. Wa ma afa Allah. Ayat harta fa'i, harta rampasan yang tidak menggunakan pesawat ataupun kuda terbang. Maka bunyinya begini, harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah dari kota-kota yang kamu tidak memerlukan unta untuk mendapatkan, tetapi Allah memberikannya kekuasaan kepada Rasul untuk mendapatkan harta macam begitu. Ini di surat 59 itu surat Al-Hasyr, surat rampasan, surat pengusiran. Ngerampas harta orang, tetapi diusir dulu, seperti yang dilakukan oleh kanjengmu itu. Itu yang dibahas. Untung bukan saya yang kamu debat. Saya tonjok langsung mukamu itu. Bonyok-bonyok lah. Donditan. Ini memang bikin kesel orang kayak begini, saudara-saudara. Tetapi dia sudah mendapatkan harta kekayaan dari mengupas hal-hal yang tidak berguna semacam itu. Masya Allah. Ayat ketujuhnya itu harta rampasan apa saja yang diberikan Allah dan Rasul. Maka itu untuk Allah dan Rasul. Allah masih perlu harta fa'i. Allahnya itu. Muhammad juga dapat, Rasulullah. Untuk Allah dan Rasulullah. Untuk Allah, Rasulullah, fakir miskin, orang-orang dalam perjalanan. Baca baik-baik itu. Surat 59 ayat 7 itu. Apa tidak memalukan bagi semacam manusia yang beradab, bagi manusia yang berakhlak, bermoral, bermental, bangsa yang sudah tinggi nilai budayanya, daripada ayat yang diturunkan kepada manusia abad ke-7 yang hanya pantas diberlakukan ayat itu di abad ke-7. Kok ayat-ayat kok dipakai ya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengerti keturunan Abraham. Surat ke-19 ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, maksudnya Maryam. Masa Maryam itu saudara Harun? Harun itu saudara Musa, abangnya Musa. Kok dikaitkan dengan ibu Yesus Kristus? Di mana nilai? Katanya ilmiah, sangat ilmiah nabimu itu, Quranmu itu.